Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara puasa yang aman untuk penderita kencing manis. Saya yakin untuk sahabat sehat yang menderita kencing manis atau mungkin orang tua atau saudaranya yang menderita kencing manis, dan ini adalah bulan Ramadan yang pertama, jadi mereka baru tahu menderita kencing manis, biasanya mereka selalu bertanya-tanya, apakah boleh mereka berpuasa? Apakah aman untuk mereka? Dan bagaimana cara berpuasa yang aman untuk penderita kencing manis? Tapi untuk sahabat sehat yang menderita kencing manis dan masuk bulan Ramadan sudah berapa kali, saya yakin mereka sudah lebih tenang. Tapi saya rasa tidak salahnya mengikuti video saya ini supaya mendapat gambaran lebih jelas mengenai kencing manis yang berpuasa. Dan semoga puasanya berjalan dengan baik dan badannya tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk pada topik utama, saya mengharapkan sahabat sehat yang belum subscribe pencet dulu tombolnya. Untuk penderita kencing manis, agar mereka berpuasa dengan tenang, mendapatkan pahala dan badan tetap sehat, ada beberapa cara yang kami sarankan. Yang pertama, sebaiknya penderita kencing manis ini berkonsultasi dulu pada dokter di mana mereka biasa kontrol. Ini tujuannya untuk memeriksakan kondisi fisik mereka secara objektif. Bagaimana kondisi kadar gulanya, apakah ada gangguan yang lain atau tidak, dan apakah kadar gulanya terkontrol dengan baik. Apabila kadar gulanya terkontrol dengan baik, kondisi fisiknya juga dalam keadaan fit, dan tidak ada komplikasi yang lain, misalnya ada gangguan ginjal atau jantungnya, saya yakin sahabat sehat oleh dokter yang memeriksa dibolehkan untuk menjalani puasa. Kemudian yang kedua, untuk penderita kencing manis ini sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Maksudnya begini, apabila mereka dibolehkan puasa dan ketika masuk pertengahan hari mereka merasa kepala pusing, kemudian sakit kepala, berkeringat dingin, atau mungkin ada kejang, maka sebaiknya mereka, sahabat sehat yang berpuasa menghentikan puasanya dan berbuka. Ada kemungkinan sahabat sehat ini mengalami hipoglikemik, yaitu keadaan di mana kadar gulanya menurun cukup rendah, dan ini cukup berbahaya apabila dilanjutkan puasanya. Kemudian yang ketiga, penderita kencing manis juga sebaiknya minum air putih yang banyak. Ini adalah wajar karena penderita kencing manis rata-rata sering kencing sehingga gampang terjadi dehidrasi, maka minum air putihnya harus cukup. Kemudian yang keempat, penderita kencing manis ini juga harus makan 3 kali, jadi sahur, buka, dan juga setelah taraweh. Jadi malam itu sebaiknya makan lagi. Ini tujuannya untuk menjaga kadar gula tetap terkontrol dengan baik, energinya juga terkontrol dengan baik. Yang kelima, penderita kencing manis ini disarankan tidak makan berlebihan. Jadi tidak boleh pada waktu sahur atau berbuka mereka makan langsung banyak. Ini akan menyebabkan kadar gula juga akan melonjak lebih tinggi dari biasanya. Dan ini juga sangat tidak aman untuk kesehatan penderita kencing manis. Kemudian yang keenam, sebaiknya penderita kencing manis ini makan makanan yang banyak mengandung serat. Ini bisa didapatkan dari beras merah umpamanya, kemudian dari jagung, bisa juga dari sayur dan buah-buahan. Kemudian yang ketujuh, penderita kencing manis ini sebaiknya juga menghindari goreng-gorengan, karena goreng-gorengan itu banyak mengandung lemak dan lemak ini akan tersimpan di tubuh, dan ini merupakan sumber dari peningkatan gula darah. Dan yang pasti, yang kedelapan, penderita kencing manis juga tidak boleh makan yang manis-manis, karena pada bulan puasa biasanya banyak camilan yang manis, kolak umpamanya, yang sebagian besar bahan dasarnya adalah gula. Kemudian yang kesembilan, penderita kencing manis ini juga sebaiknya pada waktu berbuka itu langsung berbuka, jangan ditunda, umpamanya setelah isya umpamanya baru makan,
pada waktu buka awal hanya minum air putih tidak boleh, tapi harus mengawali berbuka. Dan yang ke-10, pada waktu sahur mereka juga sebaiknya mengakhiri, jadi makannya mendekati imsak. Tentunya penderita kencing manis ini yang ke-11 tetap boleh berolahraga, tapi bukan pada waktu siang hari, sebaiknya pada waktu malam hari setelah tarawih, atau mungkin tetap menjalankan tarawih dengan serius. Nah, tarawih ini juga salah satu kegiatan yang berolahraga, jadi ibadah tetap, badan juga tetap mendapatkan olahraga, jadi aktivitas tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau kita berolahraga maka diharapkan badan tetap dalam kondisi bugar. Kemudian yang ke-12, sahabat sehat ini apabila datang ke dokter kan disarankan minum obat. Pasti rata-rata penderita kencing manis harus minum obat. Nah, obat ini harus tetap diminum secara teratur. Dan yang penting lagi, yang nomor 13, kontrol kadar gula secara rutin. Ini tujuannya untuk memastikan kadar gula tidak turun terlalu cepat atau naik terlalu tinggi. Yang sebaiknya pemeriksaan kadar gula, kalau memang di rumah ada alat periksa kadar gula, dilakukan 3 kali. Setelah sahur, setelah buka, dan waktu siang hari. Apabila kadar gula naik lebih dari 300, sebaiknya sahabat sehat membatalkan puasanya. Apabila kadar gula di bawah 70, sahabat sehat juga sebaiknya berbuka. Saya rasa cukup sekian yang sampaikan mengenai cara berpuasa yang aman untuk penderita kencing manis. Memang cukup panjang, moga-moga bermanfaat dan bisa menjalankan puasa dengan baik. Cukup sekian informasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.